Selamat malam teman-teman. Hari ini Minggu 23 Februari 2024. Saya mendapatkan daftar pertanyaan oleh seorang wartawan yang akan meliput bagaimana kehidupan stroke saya. Jadi daftar pertanyaan itu dikirimkan kepada saya dan akan saya jawab supaya puaslah wartawan ini dengan segera mendapatkan akan video saya ini dan boleh menguploadnya. Pertanyaan wawancara dengan stroke survival. Itu daftar pertanyaan yang dia kirim kepada saya. Ini judul sudah salah. Saya bukan stroke survival. Disebut stroke survival adalah stroke yang akhirnya ditolong tanpa harus mengalami kecacatan menjalankan hidup stroke. Itu baru disebut survival. Tapi saya adalah penyintas stroke. Pertama, latar belakang dan pengalaman stroke. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda, bagaimana mengalami stroke, aktivitas sehari-hari yang biasanya Anda lakukan, dan apa aktivitas itu. Saya mengalami stroke tanggal 18 Oktober 2015. Aktivitas sehari-hari saya sebelum saya kena stroke adalah saya seorang penyembuh dari pasien-pasien yang datang ke rumah saya karena dibelenggu oleh kuasa black magic. Itulah aktivitas saya. 2. Kapan dan bagaimana Anda pertama kali menyadari mengalami stroke? Apa gejala awal Anda yang Anda rasakan? Yang saya rasakan adalah hari itu saya jogging di Renon dan waktu saya lari, jogging, kok tubuh saya mengarah ke kiri dan ke kiri dan ke kiri. Setelah itu saya pulang naik motor pun, motor saya terasa akan ke arah kiri terus. Dan akhirnya saya bisa mengatasi kehidupan kiri-kiri saya itu. Gejala itu saya tidak menyadari bahwa itu adalah gejala serangan stroke pertama saya. 3. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui bahwa Anda mengalami stroke? Proses pemulihan dan tantangannya. Pada saat saya pertama kali mengalami stroke, perasaan saya tidak tahu karena saya tidak menyadari saya kena stroke. Jadi perasaan apa? Ya saya pikir itu penyakit biasa, mungkin karena pusing, saya oleng dan saya perlu istirahat. Ternyata itu adalah perasaan yang salah. Kapan dan bagaimana pertama kali Anda menyadari? Saya tidak menyadari gejala awal seperti itu. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui bahwa Anda mengalami stroke? Saya tidak tahu dan tidak punya perasaan bahwa itu saya mengalami stroke. Jadi pertanyaan yang itu saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Proses pemulihan. Orang stroke harusnya mengalami proses golden time adalah 4 jam pertama dari serangan pertama atau 24 jam dari serangan pertama. Kalau 2 waktu itu terluputkan karena kita miskin, karena kita bodoh, karena kita tidak tepat mengambil tindakan atau sudah ke rumah sakit dan pihak rumah sakit tidak cekatan untuk mengambil tindakan, maka kita akan menjadi seorang penyintas stroke. Kita tidak akan menjadi seorang survival stroke. Proses pemulihan, saya tidak mengalami proses pemulihan dan cacat permanen sejak 18 Oktober 2015. 4. Seperti apa perjalanan pemulihan Anda setelah stroke? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapin? Proses pemulihan saya tidaknya menjadi pulih, tetapi itu menjadi sangat berat. Dari keuangan ya harus ke sana ke sini, nyoba sana sini, tetapi tidak berhasil, itu membuat kita stres. 5. Bagaimana, apakah ada momentum di mana Anda merasa putus asa? Bagaimana Anda mengatasi? Sangat bro, sis,
1-2 tahun kalau kita tidak mengalami sedikit perkembangan pemulihan, kita pasti merasa putus asa. Saya marah-marah, semua keluarga dimarahin, kemudian saya pukul apapun, akhirnya membuat percideraan seluruh keluarga saya. Terus tantangan terbesar ya, saya pernah merasa putus asa dan mau bunuh diri. Tapi Tuhan belum menghendakin saya untuk bunuh diri. Kenapa? Karena ada berita bahwa di saat kita melakukan bunuh diri dan akhirnya kita mati, maka di jam itu akan menderita roh kita. Sampai batas waktu kita harus mati secara alami, maka waktu itu terlepas penderitaan roh kita. Informasi ini saya dapatkan setelah saya menjalani 9 tahun stroke. Jadi ya bersyukur di perjalanan sebelum 9 tahun saya tidak diperbolehkan Tuhan untuk bunuh diri. Keenam, perawatan atau terapi apa saja yang Anda jalanin dan bagaimana Anda dalam paling membantu dalam proses pemulihan. Saya tidak pulih guys, jadi saya pernah melakukan fisioterapi, pijit itu pasti, tusuk jarum itu juga sudah, dan semua nol. Kenapa nol? Karena golden time itu telah lewat, dan kalau golden time telah lewat maka kita harus mengalami stroke sampai kita mati. 6. Perawatan dan terapi apa saja yang Anda jalanin dan mana yang paling membantu dalam proses? Tidak ada guys. Semua tidak membantu sama sekali, apalagi sudah lewat masa golden time itu. 7. Bagaimana stroke mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda sekarang? Wow, 180 derajat total merubah hidup kita guys. Aktivitas sehari-hari, bersyukur kalau kita masih didukung oleh keluarga lengkap. Bersyukur kalau kita masih diberikan hidup. Tetapi semua itu perlu pengorbanan yang sangat amat berat guys. 8. Berapa penting peran keluarga, orang terdekat untuk pemulihan Anda? Ini daftar adalah pemulihan itu bukan pemulih. Kalau kita masih bisa bertahan dan tidak menjadi parah, itu bersyukur. Berapa penting keluarga? Sangat penting. Kalau Anda mengalami stroke pertama dan diceraikan atau ditinggal oleh pasangan hidup, atau Anda diterlantarkan oleh anak, wah itu lebih baik mati saja guys. 9. Apakah ada sosok atau cerita yang menginspirasi Anda terus berjuang? No, semua hanya motivasi kosong belaka. Kalau semua mengalami seperti kita, maka tidak ada satupun motivator yang bisa mengerti kita. Kalau coba mereka mengalami seperti kita, maka motivasi itu tidak akan mereka ucapkan. 10. Apa motivasi terbesar Anda dalam menjalani hidup ini setelah stroke? Saya diberikan kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Dalam stroke saya harus mengabarkan bahwa Tuhan saya masih menjaga saya hidup, walaupun dalam rembah kekelaman. Perubahan gaya hidup dan pelajaran hidup, ya kita harus memuliakan Tuhan. Setelah mengalami stroke, apakah Anda ada perubahan besar dalam kehidupan Anda? Pola makan? Tidak ada guys. Dulu kita hidup bebas untuk makan, sekarang tetap hidup kalau kita sampai menjaga dan tidak makan ini itu, maka percuma kita hidup guys. Nikmatin sisa hidup yang ada. Kita mati bukan karena kita salah makan, tapi semua adalah waktunya Tuhan. Jadi demikian guys, ini sudah hampir 10 menit, maka begitu habis saya akan menyelesaikan. Apa pelajaran terbesar dalam Anda pengalaman ini? Bahwa harus nama Tuhan Yesus kita muliakan. Pesan untuk penyintas lain, ya bersyukurlah kalau Anda masih boleh menikmatin hidup ini dan menikmatin akan wawancara ini. Sampai jumpa guys, hampir 10 menit. Tuhan Yesus memberkati.